diri kita maupun kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa menuntut ilmu di dalam majlis yang mulia ini melalui pengajian rutin yang digelar oleh Masjid Darul Muttaqin, yang setelah kita libur untuk menghadapi bulan suci Ramadan, maka kita dipertemukan di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang penuntut ilmu sejati, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqamah dan ahli ta'ah, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengaruniakan kita ketaatan dan ketulusan serta keikhlasan di saat kita menjalani kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua mengetahui bahwasanya berlalunya bulan suci Ramadan itu bukan berarti tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala menjadi semakin mudah, ya, atau menjadi semakin ringan. Tidak, akan tetapi menjadi semakin berat. Dari sini kita semua menyadari dan mengetahui bahwasanya tidaklah kita ini dapat menyembah Allah, ya, melainkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasakan bagaimana kenikmatan yang ada di bulan suci Ramadan dengan ibadah itu berbeda dengan kenikmatan ibadah di bulan-bulan yang lain. Di bulan suci Ramadan ibadah itu terasa nikmat, terasa mudah. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan dikatakan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Saking luasnya rahmat Allah pada saat itu dan berkeberkahan serta ampunannya menjadikan kita ibadah di bulan suci Ramadan itu dalam keadaan nikmat luar biasa. Tidak kita dapatkan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan pada bulan-bulan yang lain. Maka di sini dapat menunjukkan dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwasanya kita ini beribadah kepada Allah bukan karena semangat kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena rajinnya kita, tapi kita bisa beribadah kepada Allah adalah merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka walaupun puasa kita tidak sama dengan puasanya ahli-ahli puasa, qiyam kita tidak sama dengan orang-orang yang ahli qiyam, bacaan Quran kita tidak sama dengan bacaan orang-orang ahli Quran, i'tikafnya kita tidak sama dengan orang-orang yang mu'takifun, ahli i'tikaf. Maka kita semua menyadari bahwasanya kelemahan dan kekurangan ini berharap senantiasa disempurnakan oleh Allah dengan rahmat dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu di bulan Syawal ini kita semua menjalani tugas kita kepada Allah itu kembali, dan senantiasa menjalaninya, ya, dengan lebih kuat, karena bulan ini berbeda dengan bulan suci Ramadan. Maka sebagian ulama mengumpamakan seseorang yang berada di bulan Syawal setelah melalui bulan suci Ramadan itu adalah laksana orang yang menanam tanaman. Orang yang menanam tanaman tidak akan membiarkan tanamannya, akan tetapi tanaman itu senantiasa dirawat, ya, dijaga, diperhatikan, ya. Kemudian tanaman itu diharapkan tumbuh sesuai dengan keinginannya.
Begitu juga dengan orang yang di bulan Syawal ini setelah melalui bulan suci Ramadan. Maka mereka harus bisa menanam amalan-amalan yang telah ditanam di bulan suci Ramadan. Ya. Amalan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ada sedikit amalan yang tidak bisa dipertahankan. Kalau kita tidak mampu puasa sunnah, maka minimal kita bisa mempertahankan qiyamul lail. Ya, hal-hal yang lain yang telah kita tanam di bulan suci Ramadan harus kita pertahankan, seperti berzikir, beriktikaf, hadir majlis ta'lim, qiyamul lail, berinfak dan bersedekah. Ya, kalau kita tidak mampu untuk mempertahankan semua, minimal ada sedikit amalan yang bisa kita pertahankan. Oh, tidak bisa sama dengan bulan suci Ramadan. Minimal ada sedikit yang bisa kita pertahankan. Ya, karena yang sedikit ini adalah efek atau bekas dari apa atau hasil dari apa yang kita tanam. Laksana seorang petani. Seorang petani akan menjaga dan merawat tanamannya dari buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan tidak mungkin seorang petani itu akan merusak amalnya, akan merusak tanamannya dengan kedua tangannya. Seorang petani yang menanam tidak mungkin merusak tanamannya dengan kedua tangannya. Begitu juga dengan seseorang yang beribadah, seseorang yang beramal, tidak boleh merusak amal ibadahnya dengan perilakunya. Ya, tidak boleh. Ya, karena kalau kita merusak amal kita sendiri, menunjukkan kita ini adalah laksana seorang petani yang tidak becus. Ya, bukan petani yang profesional. Ya, kita dituntut untuk menjaga amal kita, mempertahankan ibadah kita. Kalau tidak mampu semua, minimal ibadah itu ada yang bisa kita pertahankan. Maka oleh karena itu, pencapaian kita di bulan suci Ramadan tidak boleh menjadikan kita itu puas. Tidak boleh menjadikan kita itu merasa cukup. Karena Nabi SAW bersabda, "La yashba'ul mu'min min khairin hina yasma'hu hatta yakuna muntahahul jannah." Seseorang tidak dikatakan sempurna keimanannya, ya. Seseorang tidak dikatakan sempurna keimanannya manakala dia itu merasa cukup dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Ya, apabila ada di antara kita yang merasa cukup dengan kebaikan yang telah dia lakukan, berarti menunjukkan keimanannya itu tidak sempurna. Hatta yakuna muntahahul jannah, kecuali orang tersebut bisa memastikan kalau dia itu masuk surga. Kalau kita sudah bisa memastikan kita ini masuk surga, tidak masalah, kita cukup daripada ibadah. Akan tetapi masalahnya apa? Masalahnya kita tidak bisa memastikan amal ibadah apa yang telah kita kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dosa kita yang mana yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan pernah merasa cukup dan merasa kenyang dari amal ibadah yang kita kerjakan. Lakukan terus. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, Sayyidina Abdullah bin Umar itu punya kebiasaan yang baik. Beliau itu suka membebaskan budak pada saat itu, yang apabila budak tersebut ahli ibadah. Maka kalau dia menemukan budak itu ibadah, ditanya tuannya siapa, maka kemudian dibebaskan. Ya, akhirnya kebiasaan itu terdengar oleh semua budak hamba sahaya. Maka pada akhirnya apa? Budak yang tak mau ibadah kepada Allah jadi ibadah. Ya, tapi sayang ibadahnya pura-pura supaya mendapatkan pembebasan, merdeka dari tuannya. Akhirnya
Ya, budak-budak yang tidak ahli ibadah itu pura-pura jadi ahli ibadah. Ya, mereka ambil tasbih, mereka i'tikaf di masjid. Ya, mereka tahu jam-jamnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu ke masjid itu jam berapa. Ya, ditunggu. Begitu Sayyidina Abdullah bin Umar akan datang ke masjid, ramai budak-budak itu masuk masjid. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, siapa tuannya? Tuannya ini, bebaskan, dibayar. Pada akhirnya, ya, ada yang bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, ketahuilah, ya, para budak yang kemarin Anda bebaskan itu bukan termasuk daripada ahli ibadah. Mereka itu hanya berpura-pura seakan ahli ibadah supaya mendapatkan pembebasan dari tuannya. Maka kemudian apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya, ya, andaikan aku ini mengetahui mana, ya, apa yang aku lakukan itu sudah pasti diterima oleh Allah, niscaya aku sudah merasa cukup. Ya. Membebaskan budak itu adalah amal ibadah yang luar biasa. Itqu raqabatin mu'minatin, membebaskan hamba sahaya yang beriman kepada Allah. Makanya itu termasuk daripada kafarah, tebusan dari kesalahan yang kita lakukan. Ya, kafarah. Membebaskan budak itu adalah hal yang luar biasa. Tidak semua orang sanggup membebaskan budak. Kenapa? Karena pertama ini berkaitan dengan harta. Lapor kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, yang Anda bebaskan kemarin itu bukan termasuk ahli ibadah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Tidak masalah. Ya, karena saya tidak tahu mana yang saya bebaskan itu diterima oleh Allah. Andaikan ada satu saja dari sekian ratus budak yang saya bebaskan, satu saja, saya mendapatkan kabar kalau itu diterima oleh Allah dan dicatat oleh Allah sebagai amal yang saya lakukan dalam keadaan tulus, maka niscaya saya tidak akan membebaskan budak kembali. Ya. Masalahnya ibadah yang kita lakukan ini belum tahu mana yang diterima oleh Allah. Tahunya kapan? Tahunya nanti di akhirat. Makanya kita ini tidak boleh pernah merasa puas dari ibadah, dari kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi SAW? Ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in aqal. Amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah amal ibadah apa? Ya, bukan banyak, ya, bukan besar, tapi amal ibadah yang dikerjakan walaupun nilainya kecil akan tetapi istiqamah terus menerus. Ya, bukan amal ibadah yang besar dilakukan tapi cuma sekali, cukup sekali. Ya, habis itu tidak dikerjakan lagi. Tapi amal ibadah walaupun nilainya kecil di sisi Allah namun dikerjakan dalam keadaan terus menerus. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa bisa mempertahankan amal ibadahnya, dan semoga Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang senantiasa tidak pernah merasa puas dari kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kembali kajian kita, ya, kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, al-bab at-tasi' ashar, bab yang ke-19, fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab yang menjelaskan tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya amar ma'ruf dan nahi munkar itu terbagi menjadi dua hukumnya. Yang pertama adalah wajib aini, wajib secara individu. Yang kedua adalah wajib fardhu kifai, yaitu wajib secara kelompok. Ya. Adapun yang berkaitan kewajiban secara individu adalah
bagaimana beramar ma'ruf dan nahi munkar untuk diri kita sendiri. Itu hukumnya wajib. Jadi tidak nunggu orang nasihatin kita. Ya, tidak nunggu orang melarang kita, tapi kita wajib untuk melarang diri kita sendiri, mencegah diri kita sendiri. Ya, menjadikan diri kita ini melakukan kebaikan. Amar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Seperti sholat. Tidak mungkin kita nunggu orang merintahkan kita sholat. Ya, karena sholat ini adalah kewajiban individu. Ya, seperti apa? Seperti bersedekah, berinfak, mengeluarkan zakat dan seterusnya. Ya, beda berkaitannya dengan apa? Dengan hal-hal yang lain. Maka ada yang bergantung kepada orang yang memiliki wewenang, seperti pejabat pemerintah. Ada yang memang bukan ranahnya kita, tapi ranah orang yang memiliki jabatan. Nah, baik. Sebagaimana yang telah kita sampaikan sebelumnya, ingat, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah ibadah. Dan ibadah ini tidak akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah kecuali setelah terpenuhi persyaratannya. Jadi ibadah itu bukan saja sholat, ya, bukan saja puasa, bukan saja zakat, bukan saja haji dan umroh. Tapi amar ma'ruf dan nahi munkar adalah juga ibadah. Memiliki syarat dan memiliki ketentuan. Syarat dan ketentuannya ini harus berlaku. Istilah SK, betul tak? Ya, SK-nya itu harus berlaku. Ya. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak akan mencapai amar ma'ruf nahi munkar, walaupun apa yang dia kerjakan itu menurut dirinya adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar. Saya kasih contoh misalkan, ya, ada orang berpijak kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hampir saja saya membakar rumah, ya, seseorang apabila dia itu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini kalau kita pakai dalil ini buat bakar rumah orang itu bisa tak? Hah? Bisa, tapi bisa dipenjara gitu. Betul tak? Ini benar tak kalau kita pakai hadis ini untuk bakar rumah orang? Dibenarkan tidak? Tidak dibenarkan. Ya. Kenapa? Karena kita tidak boleh merusak kehormatan orang lain yang berkaitan dengan harta. Karena harta itu bagian daripada kehormatan anak cucu Adam. Ya, tidak boleh. Jangankan untuk membakar, mengganggu saja hukumnya haram, apalagi sampai membakar. Dan membakar itu bisa mengancam keselamatannya nyawa atau jiwa. Tidak boleh. Tapi hadisnya ada perintah Nabi, Ustaz. Ini nahi munkar. Ya betul. Ya, tapi tidak ada hak untuk menjalankan hadis ini. Kenapa? Hadis ini yang pertama adalah haknya Nabi sebagai apa? Sebagai pemimpin. Itu sebagai pemimpin. Kan? Yang kedua, hadis ini adalah apa? Tashji'an lahum atau takhwifan, sebagai bentuk motivasi atau ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan kewajiban. Amar ma'ruf nahi munkar seperti itu. Tidak bisa kita berpegang kepada suatu dalil, kemudian kita menjalankan dalil tersebut tanpa memenuhi syarat dan ketentuan. Ya, maka tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, niat yang baik itu saja tidak cukup. Ya, niat yang baik, tujuan yang baik itu tidak cukup. Harus disertai dengan apa? Disertai dengan cara yang baik. Ya, harus dengan cara yang baik. Al-wasilah la tubarrirul ghayah. Ya. Tidak
niat yang baik, tujuan yang baik itu tidak bisa membenarkan cara yang tidak baik. Ya. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, harus dengan tujuan yang baik agar tercapai yang namanya amar ma'ruf dan nahi munkar. Baik. Amar ma'ruf dan nahi munkar tidak akan terpenuhi kecuali memenuhi empat rukun. Rukun yang pertama adalah al-muhtasib, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan muhtasib ini ada syaratnya. Tidak semua orang pantas untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Saya kasih contoh, misalkan anak kecil umur 5 tahun amar ma'ruf nahi munkar. Pantas tak? Tidak pantas. Ya, kenapa? Karena dia belum berakal, belum memenuhi syarat, belum alim. Artinya tidak diketahui apakah yang dia perintah, yang dia larang itu dia ketahui hukumnya. Ya, paham ya? Jadi itu syarat muhtasib, orang yang menyuruh pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran harus memenuhi kriteria. Disebut dengan muhtasib. Ya. Apa saja syarat muhtasib itu? Pertama, muslim. Tidak bisa orang non muslim. Kemudian apa? Mukallaf. Mukallaf ini dia sendiri menjalani kewajibannya kepada Allah. Ini macam mana ceritanya? Orang tak solat nyuruh orang solat. Ya. Orang tak puasa nyuruh orang puasa. Orang tak bisa baca Quran nyuruh orang baca Quran. Orang yang tak pernah mengeluarkan zakat nyuruh orang untuk mengeluarkan zakat. Orang tidak pernah berinfak menyuruh orang untuk berinfak. Tidak cukup syaratnya. Ya, yakuna musliman mukallafan. Bukan saja dia itu sebagai seorang muslim, tapi dia itu juga mukallaf, orang yang menjalani kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal muhtasab alaih. Ya, wal muhtasab alaih itu adalah syarat yang kedua. Yaitu siapa itu al muhtasab alaih? Wal muhtasab alaih adalah yaitu objek ya yang kita jadikan sebagai amar ma'ruf atau nahi munkar. Harus kita ketahui. Ini kebaikan. Maka kita harus serukan ini adalah merupakan kebaikan. Dilihat dulu kebaikan yang bagaimana. Apa kebaikan ini hanya untuk diri pribadi atau kebaikan ini untuk orang lain? Harus diperhatikan. Tidak semua kebaikan itu harus dimasukkan di dalam bab amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, karena kebaikan ini relatif. Dilihat dulu kebaikan dari sudut apa, ada kemaslahatannya tidak. Ya, karena tidak setiap kebaikan itu harus diserukan. Baik, saya kasih contoh misalkan baca Quran itu baik ya? Baik kan? Tapi kalau ada orang tidur, kita baca Quran di sampingnya, itu baik kan? Ya, misalkan Bu, suami ibu habis kerja, balik istirahat tidur. Ya, ibu masuk kamar, kunci pintu, bentang sejadah, baca Quran keras-keras. Baik tidak itu? Tidak baik, mengganggu. Baik, baca Quran baik, tapi ada tempatnya. Yang kedua, ini yang sering terjadi. Ya, dan ini masuk program-program sebagian orang yang sekarang ini banyak mempromosikan baca Al-Quran. Bapak Ibu pernah tidak jalan di Car Free Day? Pernah kan? Ada yang pernah kan? Itu di Car Free Day macam-macam kita lihat aktivitas orang. Tidak semua orang itu jogging. Ada yang duduk, ada yang foto-foto, betul tidak? Bahkan ada yang baca Quran. Ada tidak yang baca Quran? Ada. Dia buka lapak, dia sediakan meja, kemudian dia baca Quran. Di depannya orang jogging. Ini bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram.
Ada juga yang mengatakan hukumnya makruh. Kebaikan yang dilakukan bukan pada tempatnya itu tidak akan mendapatkan pahala. Tapi Pak Ustaz ngajak orang baca Quran, ya bukan pada tempatnya. Orang jogging itu baca Quran. Betul tak? Dan ingat, secara tidak langsung Anda menghinakan Al-Quran. Ya, ini bagaimana sih Pak? Ya, di pasar tuh ada program dari salah satu pesantren untuk mendapatkan bantuan sambil ngaji. Ini di pasar sini nih, pasar pagi, betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah, siapa pula baca Quran di pasar? Pakai speaker aktif. Ingat Pak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka fastami'u, dengar, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Syarat kita dapat rahmat Allah ketika dibacakan Al-Quran itu dua: istima', dengar, insat, ya. Sekarang saya mau tanya, ketika Al-Quran dibacakan di pasar itu, orang dengar semua dah? Mana mau dengar? Daging-daging, sayur-sayur, tempe-tempe, segar-segar, barang baru datang. Betul tak? Ya. Dengar saja tak ada, apalagi macam mana mereka mau dapatkan rahmat? Salahnya bukan orang pasar, karena orang pasar jalankan sesuai dengan ketentuan, dia jual beli. Yang salah adalah Anda baca Quran bukan pada tempat. Sampai di sini paham? Ya, jadi tidak setiap kebaikan itu harus dilakukan, tapi dilihat dulu kondisi. Ini gimana Pak? Orang, ya Allah, yang namanya orang jogging ini tidak semua orang pakai baju panjang Pak, macam model. Ada yang selutut, ada yang sepaha. Betul tak? Tidak ada orang jogging itu pakai kebaya. Ya, tidak ada orang jogging itu pakai jubah. Paham ya? Ya, aktivitas olahraga dibaca Quran, salah itu Pak, keliru itu. Bukan itu cara dakwah. Ya, dan kita juga tidak temukan ya, sahabat Nabi yang ahli Quran ketika mereka dagang sambil baca Quran. Bahkan Nabi saja yang terima wahyu ketika dagang ada baca Quran. Nah, ada. Ya. Jadi kebaikan betul, tapi harus pada tempatnya. Ya, tidak setiap kebaikan itu harus dikerjakan di setiap keadaan. Tidak. Ya, harus pada konteksnya. Oh, baca Quran ini baik. Ya, kita mau promosikan Al-Quran ini gimana? Ya, apakah ketika orang gotong royong, misalkan gak reformasi lagi gotong royong, yuk kita promosikan lagi gotong royong baca Quran, gimana ceritanya? Ada yang megang arit, ada yang megang paha sambil baca Quran. Ya, dan apa yang dipegang itu kotor atau bersih? Kotor, karena memang aktivitasnya kita lagi bersih. Ya. Kita promosikan Al-Quran di mana? Ya di masjid tempatnya. Karena masjid ini tempat ibadah. Ke yayasan Islam, ya, ke pesantren, madrasah, atau langsung ke rumah-rumah warga. Itu jauh lebih terhormat daripada kita mempromosikan baca Al-Quran di tempat-tempat umum. Nah, makanya ya, kita semua ini punya niat yang baik dan tujuan yang baik, tapi harus disertakan dengan cara yang baik. Niat yang baik saja tidak cukup, tujuan yang baik saja tidak cukup, tapi harus dengan cara yang baik juga. Paham Pak ya? Jelas ya? Oke. Wal muhtasab fihi wa nafsul ihtisab. Nah, kemudian wal muhtasab fihi itu adalah orang yang menjadi tujuan kita untuk kita ajak berbuat baik
atau orang yang menjadi tujuan kita agar dia terhindar dari perbuatan mungkar. Ya, kita harus lihat keadaannya. Jadi punya caranya. Ya. Orang melakukan kemungkaran itu tidak harus kita cegah. Kita lihat punya potensi tidak kita untuk mencegah kemungkarannya. Ya. Kalau kita tidak punya potensi, baik itu jabatan, kedudukan atau harta, jangan macam-macam. Ya, tidak bisa seperti itu. Ya, misalkan, apalah saya ni nak bubarkan beting tu, bisa tak? Bisa tak kira-kira? Bisa saya. Tapi bukan bubar beting, saya yang bubar. Enggak, saya sendiri bawa pentungan, ngebubarkan orang main dingdong, ngebubarkan orang yang sedang, mohon maaf, ya, sedang melakukan kemaksiatan. Bisa tak? Ya bisa tak? Saya bisa kena keroyok. Yang akhirnya saya yang mengalami kerugian. Tidak bisa seperti itu. Saya tidak punya wewenang, kecuali saya ini seorang wali kota, backing aparat, betul tak? Ya, backing yang namanya penegak hukum. Ayo kita sweeping, bersihkan dari segala macam bentuk keburukan dan kemaksiatan. Itu baru sinergi. Tapi kalau kita bergerak sendiri, tidak bisa, walaupun berangkat dengan niat yang baik. Jadi tidak mesti kemungkaran itu wajib kita cegah, kecuali kita sebagai kepala rumah tangga. Oh, anak kita misalkan, mohon maaf, main PS di rumah sambil taruhan, tidak boleh kita biarkan, harus kita cegah, karena kita punya wewenang penuh dalam rumah tangga. Tak bisa kita telefon polisi atau telefon Pak RT. Oh Pak RT, tolong rumah lo, lihat anak saya ni. Apa pula bisa ni, dia main PS sambil taruhan. Ketawa Pak RT, bapak apa buat situ sebagai kepala rumah tangga? Tak mungkin kita telefon polisi. Betul? Kenapa? Karena kita yang punya Tapi kalau kemaksiatan yang skalanya itu besar, ya, yang skalanya itu besar, apalagi sudah terorganisir, kita sendiri ingin mencegahnya, itu bukan menjadi baik, tapi justru menjadi buruk. Paham ya? Wa nafsul ihtisab, yang terakhir rukun amar ma'ruf nahi munkar ini adalah nafsul ihtisab. Nafsul ihtisab itu artinya apa? Cara beramal ma'ruf, cara juga bernahi munkar. Ya, jangan sampai dibalik. Ya, amar ma'ruf dengan cara munkar, ya, dan nahi munkar dengan cara yang munkar. Tidak boleh. Oh, merintahkan orang sholat itu bagus, ya, tapi kalau caranya kasar itu tidak bagus. Misalkan kita mau ke masjid, lihat ada orang lagi duduk-duduk, ya, padahal sudah iqamah, ya, harus dengan cara yang baik. Tidak boleh, walaupun tujuan niatnya baik, tapi kalau caranya tidak baik, tidak bakal kita mendapatkan kebaikan. Kau sholat, kau tak ada silam kita, ya, tidak boleh. Harus dengan cara yang baik, Begitu juga ketika mencegah kemungkaran, harus dengan cara yang baik, Ya. Asy-syartul akhir ay yakuna qaulal muhtasab fihi wa huwa ar-ruknul akhir ma'luman kaunuhu munkaran bi ghairi ijtihad. Ada yang mau ditanyakan, Saudara? Dari mau tanya? Baik. Ya. Cara yang baik itu jauh lebih ampuh untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar daripada cara yang tidak baik. Ya. Tidak sedikit orang itu berhenti dari kemungkarannya karena sampai kebaikan kepada dirinya. Dan kemungkaran itu, ya, tidak hanya berkaitan, ingat, dengan kemaksiatan. Orang yang salah dalam hal ibadah ketika ditegur itu adalah bentuk daripada nahi munkar.
Saya kasih tahu contoh, misalkan ada orang imam sholat, ya, imam sholat. Cuman Pak Imam ini kebiasaannya apa? Kebiasaannya menyambung bacaan. Tapi menyambung bacaan itu kalau benar tidak masalah, tapi nyambungnya ternyata salah. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama atau yang kedua benar? Oh, diam semua. Yang pertama atau yang kedua benar? Nah, saya ulangi. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Wasal yang benar itu yang kedua. Pak Imam nih udah bertahun-tahun imam tuh seperti itu. Ya. Ada yang mau negur, tak usah lah, biarlah. Kenapa kalau ditegur maju dia? Ya, ini tidak boleh dibiarkan, harus ditegur. Negurnya itu masuk bab nahi mungkar. Karena menyambung bismillah dengan Fatihah, ya, yang sebagaimana dipraktikkan dengan bacaan yang pertama itu melanggar kaidah. Tidak boleh kita biarkan. Ya, tapi yang negurnya harus yang berilmu. Ya. Ngerti tidak kira-kira? Paham? Ini masuk bab amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu bukan ketika misalkan di gang ikrar ada odong-odong dibubarkan. Bukan itu saja. Tapi kesalahan dalam cara ibadah, ya, harus kita perbaiki. Dibacaan semacam ini keliru. Ya, harus ada yang mampu untuk beramar ma'ruf atau bernahi munkar. Siapa? Orangnya harus alim, orangnya harus bijaksana, orangnya harus lemah lembut. Betul tidak? Harus dikasih tahu. Tidak boleh dibiarkan. Dengan dia kata lanjutimu imam. Nah, biarkanlah karena dia ketua masjid. Biarkanlah karena dia sesepuh. Biarkanlah karena dia begini. Tidak boleh. Harus dikasih tahu. Nah, ngasih tahu ini masuk dalam bab amar ma'ruf dan nahi munkar. Maka selama ini yang kita tahu nahi munkar itu barangkali apa? Berantas judi online, berantas segala macam nyebab mabuk-mabukan, berantas segala macam perzinahan. Tidak. Ya, termasuk kesalahan dalam hal ibadah yang dibiarkan, ya, larut dalam kesalahan, diperbaiki, itu adalah bentuk daripada nahi munkar. Jelas ya? Paham ya? Allahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Pertama, menyangkut dengan puas dengan syukur dari Ustaz. Menyangkut Puas dengan syukur. Bisa puas lalu kita puas dengan syukur. Baik. Di mana letak benang merahnya jika kita lebih waspada. Satu. Yang kedua, masalah saya ada alasan rumah menunjukkan kalau untuk mencegah nahi munkar ini sama mungkin dengan sangat macam yang lemah sama itu adalah dengan iman dan dengan cara hati. Yang kedua gimana Pak Haji? Untuk mencegah perbuatan nahi munkar ini. Ya. Kalau kau bisa dengan tanganmu. Ya. Kalau enggak dengan mulutmu. Yang ketiga kalau tidak salah itu cara hati. Itu ada sama. Nah ini juga mohon penjelasan terkait dengan nahi munkar tadi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Qanaa'ah itu puas, merasa cukup. Itu qanaa'ah.
Ya, adapun syukur itu adalah ekspresi, ungkapan bagaimana cara kita menerima anugerah dari Allah. Ya, antara syukur ya dengan merasa cukup itu beda. Ada orang yang bersyukur tetapi dia belum tentu qanaah. Ada orang dikasih sama Allah, bersyukur dia, tapi belum tentu dia merasa cukup. Betul tak? Betul tak? Ya, belum pernah dia merasa cukup. Dikasih terus sama Allah, bersyukur dia, tapi tidak pernah merasa cukup. Makanya kita dididik ya untuk tidak hanya bersyukur, tetapi harus merasa cukup. Merasa cukup ini bagaimana maksudnya? Merasa cukup ini artinya adalah ridho dengan ketentuan Allah. Ya, ridho dengan ketentuan Allah. Ingat, tidak setiap orang miskin itu qanaah. Justru sebaliknya. Ya, tidak sedikit orang yang kaya itu justru qanaah. Orang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Menurut kita dia qanaah kayanya. Belum tentu, karena itu amalan hati. Bisa jadi dalam hatinya dia setiap saat dia bilang, ya Allah, ubahlah nasib saya ya Allah, kayak gini tak mampu saya. Betul tak? Ya Allah, kenapa begini? Ini nasib saya tidak kayak tetangga saya. Padahal sama-sama Islam, sama-sama ke masjid. Ya. Tapi ngaku dia dapat rezeki lebih banyak. Kenapa saya miskin? Nah, ini menunjukkan walau miskin belum tentu qanaah. Jadi qanaah itu adalah amalan hati. Dan qanaah itu tidak bisa diperlihatkan dengan gerakan. Kenapa? Karena qanaah ini adalah keadaan antara dirinya dengan Allah. Adapun syukur itu berbagai macam ungkapan. Minimal syukur itu dengan lisan. Asyukru bil lisan wa syukru bil arkan. Syukur dengan lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah ya, dan seterusnya. Adapun asyukru bil arkan, syukur dengan ungkapan anggota tubuh. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, mengeluarkan zakat, haji dan umroh, i'tikaf, hadir majelis taklim, baca zikir. Itu bagian dari ungkapan rasa syukur. Jadi syukur itu tidak mesti berterima kasih. Syukur itu tidak mesti alhamdulillah. Ini kita sholat, kita ngaji sekarang ini bagian daripada ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mengenai hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbi, dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang bisa mencegah melihat kemungkaran, maka hendaknya mencegah dengan tangannya. Yang dimaksud dengan tangan ini adalah kekuasaan. Ya, kuat saja tidak cukup, tapi harus punya kekuasaan. Seperti kekuasaan ini melalui jabatan atau pengaruh. Yang kedua, ya, fabi lisan, yaitu dengan lisan. Lisan ini apa? Nasihat, bukan caci maki, bukan umpatan, bukan kutukan, bukan laknat, tapi nasihat. Ya, pendekatannya melalui nasihat, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Yang ketiga adalah hati. Hati ini apa? Hati ini ya, yaitu tidak setuju dengan kemungkaran yang terjadi atau tidak respect dengan kemungkaran yang kita lihat. Wah, takutlah orang ini siang-siang hari makan, dah tahu bulan puasa. Dalam hati kita seperti itu udah bagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Tidak respect itu udah bagian lah, dan itu adalah cara yang paling ringan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya, tidak juga dengan kekuatannya, tidak juga dengan lisannya, tidak juga dengan hatinya, maka dianggap orang itu adalah imannya paling
lemah. Semakin besar kecemburuan kita terhadap kemungkaran, semakin besar juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.